Baik, selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati. Perkenalkan kami dari kelompok HIS 04 dari mata kuliah Human Integrated System and Organizational Behavior. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil lab tim project praktikum kami dengan judul Peningkatan Produktivitas Pengetesan Maintain Durability. Saya Budi Prasetyo dan bersama saya ada rekan-rekan saya Bapak Fauzi Hernanto, Pak Tommy Edward, Mas Yohanes, dan Mbak Laili Nur Ismi. Presentasi kami akan mengikuti kerangka siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action, yang mencakup 8 tahapan, yaitu pertama adalah menentukan tema dan analisa situasi, kedua menentukan target, ketiga analisa masalah, keempat ide dan rencana perbaikan, kelima melaksanakan perbaikan, keenam evaluasi, ketujuh standarisasi, dan kedelapan rencana berikutnya. Mengawali tahapan plan, saya akan membahas latar belakang dan analisa situasi yang menjadi dasar pemilihan tema kami. Improvement ini atau inovasi ini kami ambil dari salah satu kasus di salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia, yaitu PT Astra Honda Motor, merupakan joint venture antara Astra International dengan Honda Motor, di mana dari sudut pandang makroekonomi, kondisi ekonomi global maupun domestik menunjukkan tren yang positif. Keduanya mengalami kenaikan, penjualan ekspor pun meningkat, begitu pula market share perusahaan. Namun, di sisi lain penjualan domestik justru mengalami penurunan. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk terus melakukan continuous improvement, khususnya di area product testing, guna mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Berdasarkan analisa Pareto terhadap durasi pengujian, ditemukan bahwa mainstand adalah item dengan waktu pengujian paling lama. Hal ini menjadi landasan kuat untuk menjadikan mainstand sebagai fokus utama perbaikan kami. Dari analisa situasi lebih lanjut, kami menemukan bahwa kita mendapatkan tantangan di mana model baru yang mengalami perubahan besar terus meningkat setiap tahun. Dan setelah dilakukan dan yang salah satu KPI perusahaan adalah mengurangi waktu tes. Dan setelah dilakukan analisa, disimpulkan bahwa pengujian mainstand adalah yang paling membutuhkan perhatian. Analisa terhadap manpower menunjukkan bahwa rata-rata usia operator adalah 30 tahun dengan masa kerja rata-rata 10 tahun. Dari perspektif ergonomi dan well-being, pengujian mainstand diidentifikasi sebagai tes dengan resiko tinggi sekaligus menyebabkan kelelahan dan kejenuhan pada operator. Dengan menggunakan analisa 5W2H, kami menetapkan bahwa tema yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah mainstand durability. Nah, sebelum melanjutkan, izinkan saya menjelaskan secara singkat apa itu main stand ya. Main stand adalah komponen yang berfungsi sebagai penyangga unit motor saat diparkirkan, sehingga kendaraan dapat berdiri tegak secara mandiri. Dan lini produk yang kami uji, ini terdapat ada 5 model cup ya, atau bebek ya, kemudian 11 model skuter atau ya motor matic dan 4 model sport. Berdasarkan analisa flow test, waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus pengujian mainstand adalah 17 hari. Nah, analisa QCDSM dan goal statement pun telah dilakukan sebagai dasar untuk melangkah ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan kami, Pak Fauzi Hernanto, yang akan menyampaikan target dan analisa masalah. Terima kasih Pak Budi. Saya Fauzi Hartanto dan saya akan memaparkan tahap kedua dan ketiga dari kerangka PDCA kami. Setelah memahami kondisi dan situasi saat ini, langkah selanjutnya adalah menetapkan target yang ingin kami capai. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa proses pengujian mainstand masih dilakukan secara manual, memakan waktu yang lama, dan berpotensi menimbulkan resiko bagi operator. Tantangan improvement yang kami hadapi adalah bagaimana cara mempercepat proses pengujian tanpa mengorbankan akurasi, keselamatan, maupun kualitas hasil uji. Berdasarkan kondisi tersebut, target yang kami tetapkan adalah mereduksi waktu pengujian mainstand secara signifikan melalui pendekatan inovasi metodologi pengujian dari proses yang selama ini bersifat manual menuju sistem yang lebih efisien dan terukur. Untuk menemukan akar penyebab dari permasalahan yang ada,
kami menggunakan 3 alat analisa utama. Pertama, analisa fishbone atau diagram sebab akibat. Melalui analisa ini, kami memetakan seluruh faktor yang berkontribusi terhadap lamanya waktu pengujian main stand, mulai dari faktor metode, manusia, mesin, material, hingga lingkungan kerja. Kedua, analisa penyebab dominan. Dari sekian banyak faktor yang teridentifikasi, kami melakukan seleksi untuk menentukan faktor mana yang paling signifikan dan perlu diprioritaskan dalam perbaikan. Ketiga, analisa solusi. Setelah penyebab dominan ditemukan, kami merumuskan berbagai alternatif solusi yang visible untuk diterapkan. Hasil dari analisa ini menjadi fondasi yang kuat bagi tim kami untuk merancang ide dan rencana perbaikan yang akan disampaikan oleh rekan kami berikutnya. Saya persilakan Mas Tommy Edward untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Baik, terima kasih Mas Fauzi, Pak Budi. Pada tahap keempat ini yaitu ide dan rencana perbaikan. Berdasarkan hasil analisa yang telah kami paparkan sebelumnya, kami mengidentifikasi bahwa faktor utama yang menyebabkan lamanya waktu pengujian adalah karena metode pengujian masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, kami mengajukan ide melakukan transformasi dari metode manual menjadi automation ya, yaitu dengan merancang sebuah mesin pengujian main stand yang bekerja secara otomatis dan terstandarisasi. Untuk target yang kami tetapkan untuk perbaikannya adalah percepatan waktu delivery pengujian hingga 50%. Untuk mewujudkan ide ini, kami menyusun rencana perbaikan melalui 6 tahapan. Tahapan pertama yaitu melakukan desain mekanikal, yaitu merancang struktur mesin secara fisik. Yang kedua, melakukan desain elektrikal, yaitu merancang sistem kelistrikan dan kontrol otomatis. Yang ketiga, melakukan verifikasi data, yaitu memastikan bahwa desain sesuai dengan kebutuhan aktual. Yang keempat, budgeting atau anggaran. Yang kelima, fabrikasi, yaitu proses pembuatan mesin itu sendiri. Dan terakhir adalah melakukan trial dan evaluasi, pengujian awal dan penilaian hasilnya. Untuk waktu seluruh rangkaian ini dilaksanakan pada Mei 2026 dengan PIC adalah tim kami HIS 04. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Yohanes. Silakan Pak Yohanes. Udah ada suara belum? Silakan Pak Yohanes. Oke, terima kasih Pak Tommy. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Saya Yohanes Supranalo Boron dan saya akan menyampaikan tahap kelima yang merupakan inti dari proyek ini. Melaksanakan perbaikan. Nah, dari sini, dari inti ini, perbaikan yang kami lakukan adalah substitusi dari model manual ke otomatis. Sebelumnya, operator harus melakukan gerakan berulang secara fisik untuk menaikkan dan menurunkan main stand selama proses pengujian berlangsung. Proses yang kita lakukan saat ini melelahkan dan rawan human error. Nah, dengan pendekatan baru, kami merancang sistem otomatis yang dapat menggantikan pekerjaan tersebut secara konsisten dan terukur. Secara konseptual, kami mengembangkan 2 metode utama. Yang pertama yaitu metode pertama dan ketiga yang menggunakan mekanisme penjepit roda dan landasan main stand dengan pendekatan tertentu. Yang kedua, metode kedua, menggunakan pendekatan alternatif berdasarkan diagram blok yang berbeda. Semua metode ini dirancang dengan mempertimbangkan setting parameter kontrol yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengujian tiap model motor. Yang selanjutnya itu verifikasi desain dan budgeting. Di sini kita bertujuannya untuk mewujudkan konsep tersebut. Kami mengembangkan 2 alternatif desain, yaitu desain A dan desain B, yang kemudian diverifikasi berdasarkan kebutuhan teknis dan finansial. Desain A membutuhkan total investasi sebesar 302.600.000 sekian, yang terdiri dari kebutuhan mekanikal sebesar 145 juta sekian, kebutuhan elektrikal sebesar 157 juta sekian. Nah, desain B ini membutuhkan total investasi sebesar 293 juta sekian, yang terdiri dari kebutuhan
kebutuhan mekanikal sebesar 116 juta sekian, kebutuhan elektrikal sebesar 157 sekian. Setelah dilakukan verifikasi pemilihan desain yang berdasarkan efisiensi biaya, kemudahan fabrikasi, dan kesesuaian teknis, desain B terpilih sebagai desain yang akan diimplementasikan karena menawarkan solusi yang lebih efisien secara biaya dan performa yang setara. Selanjutnya, setelah desain ditetapkan, proses fabrikasi mesin pun dimulai. Komponen-komponen utama yang difabrikasi meliputi penjepit roda dan landasan main stand sesuai dengan spesifikasi metode 1, 2, dan 3 yang telah dirancang. Verifikasi data manual dilakukan juga terlebih dahulu sebagai referensi baseline sebelum mesin otomatis dioperasikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mesin mampu mereplikasi kondisi pengujian yang valid. Setelah fabrikasi selesai, dilakukan trial untuk memvalidasi performa mesin dan dalam kondisi nyata ya. Hasilnya menjadi lebih evaluasi yang disampaikan oleh rekan kami, Laila Nur Ismi. Silakan Mbak Laila. Terima kasih Mas Yohanes. Nah, saya Lailin Nur Ismi dan saya akan menyampaikan 3 tahap terakhir yaitu evaluasi, standarisasi, dan rencana berikutnya. Setelah mesin hasil fabrikasi melewati proses trial, kami melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengukur sejauh mana perbaikan yang telah dilakukan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi mesin otomatis. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan produktivitas yang signifikan waktu pengujian main stand berhasil dipangkas secara nyata, mendekati target pencepatan 50% yang menjadi goal statement kami. Selain peningkatan kecepatan, evaluasi juga mencakup aspek keselamatan operator, akurasi hasil uji, dan konsistensi performa mesin. Keseluruhan indikator menunjukkan hasil yang positif, mengonfirmasi bahwa solusi yang kami terapkan layak untuk dilanjutkan ke tahap standarisasi. Agar hasil perbaikan ini dapat dipertahankan dan direplikasi secara konsisten, kami menyusun dokumen standarisasi yang terdiri dari satu yaitu operasional, yaitu instruksi kerja yang menjelaskan langkah-langkah pengoperasian mesin otomatis secara runtuh dan terstandarisasi, sehingga siapapun yang mengoperasikan mesin ini dapat melakukan dengan benar dan aman. Yang kedua yaitu kondisi darurat, yaitu instruksi kerja yang mengatur prosedur yang harus diikuti apabila terjadi situasi abnormal atau darurat selama proses pengujian berlangsung. Ini berguna menjaga keselamatan operator dan kelestarian alat. Yang kedua, dokumen ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa perbaikan yang telah dilakukan tidak hanya bersifat sementara, melainkan menjadi standar baru yang berlaku secara berkelanjutan di area pengujian. Keberhasilan perbaikan pada pengujian main stand ini bukan berarti perjalanan improvement kami berhenti di sini. Kami telah mengidentifikasi bahwa langkah berikutnya adalah melakukan improvement serupa pada pengujian side stand. Komponen lain pada kendaraan yang juga memiliki potensi inefisiensi dalam proses pengujiannya. Dengan pengalaman dan metodologi yang telah kami kembangkan dalam proyek ini, kami optimis bahwa improvement pada side stand dapat dilaksanakan dengan lebih terstruktur dan efisien. Ini adalah bentuk nyata dari semangat continuous improvement yang menjadi budaya perusahaan selalu mencari peluang perbaikan di setiap lini proses. Demikian presentasi dari kelompok GIS 04 mengenai peningkatan produktivitas pengetesan main stand durability. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Semoga hasil kerja kami dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pendekatan ilmiah dan sistematis melalui siklus PDCA dan mampu menghadirkan solusi nyata di lingkungan industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.